Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi di mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang penelitian data arsip. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 terdiri dari Nurjana dengan NPM 1910104033, Isnaini Wahidatul Arifah dengan NPM 1910104056, Anggun Prihati dengan NPM 1910104060, Elmi Hakim Sabili dengan NPM 1910104068, dan Yesaya Victor Sanjaya dengan NPM 1910104069. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Foster 1986 mengidentifikasi sejumlah masalah yang terkait dengan pengumpulan data dari sumber sekunder, baik dalam studi cross-section dan time series. Yang pertama yaitu data cross-section. Data cross-section. Yang pertama, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. Ini mungkin menjadi masalah khusus jika beberapa database digunakan yang tidak tumpang tindih sepenuhnya, sehingga beberapa perusahaan jatuh di antara celah-celah. Bagaimanapun, perusahaan kecil mungkin tidak dimasukkan jika ada ukuran rintangan yang ditentukan untuk penyertaan mereka. Yang kedua, data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. Perusahaan yang digabungkan, diakuisisi, dan bangkrut biasanya akan dihilangkan dari database saat ini, memerlukan pencarian dari sumber lain jika ini adalah subjek penelitian. Yang ketiga, data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. Ini menjadi lebih sedikit masalah dengan lebih banyak database online dan berbasis web yang beroperasi baik dalam mode waktu nyata atau mampu mengunggah informasi setiap hari. Yang keempat, data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. Misalnya perkiraan pendapatan atau catatan untuk akun, mungkin tidak ada yang mengharuskan penggunaan sumber alternatif. Yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Jika database terdiri dari selain salinan kamera dari dokumen asli, maka beberapa asumsi tidak dapat dihindari untuk menghasilkan klasifikasi lintas perusahaan yang sistematis. Yang keenam, mungkin ada kesalahan pencatatan, memerlukan pemeriksaan terhadap database lain yang sebanding jika memungkinkan, dan memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Dan yang terakhir, sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu, sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah menangkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Dalam lingkungan pelaporan keuangan, sebagian besar studi masih mengandalkan isi laporan perusahaan, tetapi sumber surat kabar semakin banyak digunakan karena menyediakan media yang lebih tepat waktu. Saya, Anggun Prihati dengan NPM 1910104060 akan menjelaskan mengenai data time series atau data deret waktu. Data time series atau data deret waktu. Yang pertama, perubahan struktural mungkin telah terjadi pada perusahaan atau industri yang membuat perbedaan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Secara internal, perubahan struktural tersebut terjadi karena merger, akuisisi, atau divestasi. Dan secara eksternal, perubahan tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah baru, deregulasi, produk baru, pesaing baru, atau perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan metode akuntansi, terutama yang terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela, dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Yang ketiga, masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu, yang mungkin dapat membuat masalah komunikasi. Poin-poin tersebut berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian lain sebagai berikut. Yang pertama, jika database dalam bentuk milis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggal atau pindah. Yang kedua, database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur bagi peneliti.
maka peneliti memiliki sejumlah masalah potensial. Jika jurnal tidak tersedia online sama sekali dan akan dikeluarkan dari database. Bahkan jika jurnal tersedia, jurnal yang dipilih mungkin akan muncul pada database tertentu, sehingga peneliti perlu mengakses beberapa database untuk melacak referensi yang diperlukan. Yang ketiga, peneliti harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip, terutama jika bahaya yang tidak peneliti bandingkan dengan sejenisnya. Perbedaan konteks dapat menjelaskan banyak kontradiksi dan inkonsistensi yang tampak dalam temuan potongan komparatif, sehingga penting untuk kembali pada sumber aslinya. Materi yang selanjutnya mengenai validitas trade-off dalam penelitian arsip. Validitas trade-off dalam penelitian arsip. Studi arsip biasanya memiliki validitas eksternal yang lebih banyak dibanding pendekatan eksperimental atau simulasi karena mengacu pada data empiris. Namun, jika terdapat data yang cacat, maka akan menghasilkan sampel yang tidak representatif. Libby pada tahun 1981 menyarankan bahwa studi ekonometrik menggunakan data arsip yang pada dasarnya bersifat eksperimental yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan serupa pada studi eksperimental, meskipun peluang untuk manipulasi variabel terbatas. Wallace pada tahun 1991 menentukan masalah validitas internal yang terkait dengan penelitian keuangan, khususnya yang berkaitan dengan instrumentasi dan sejarah. Sehubungan dengan instrumentasi, Wallace menyarankan bahwa selalu ada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya merupakan perubahan akuntansi. Sehubungan dengan efek sejarah, perubahan undang-undang kepailitan, persyaratan pelaporan, dan kebijakan akuntansi selama periode tertentu akan mempengaruhi temuan komparatif dari pencarian arsip data perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis konten. Analisis konten atau yang kemudian biasa disebut analisis isi didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Analisis isi secara tradisional telah diterapkan pada analisis data arsip, tetapi menjadi semakin populer dalam analisis transkrip wawancara. Biasanya, metode kuantitatif telah ditetapkan pada data arsip dan metode kualitatif untuk transkrip wawancara, di mana metode kuantitatif biasanya terbatas pada karakteristik teks, misalnya jumlah kemunculan kata atau jumlah kata yang berkaitan dengan tema tertentu. Sedangkan hasil kuantitatif dalam bentuk variabel yang mengacu pada kata dan tema tertentu yang kemudian tersedia untuk dianalisis secara statistik. Dua pendekatan generik alternatif untuk analisis isi. Yang pertama, analisis berorientasi pada bentuk atau objektif, yang mana melibatkan penghitungan kata atau referensi konkret secara rutin. Dan yang kedua adalah analisis berorientasi makna atau subjektif, yang berfokus pada analisis tema-tema yang mendasari dalam teks-teks yang diteliti. Kemudian ada adopsi pendekatan analisis isi. Beberapa peneliti yang mengadopsi pendekatan analisis isi. Ada Batman dan Weitz 1983, Stowe et al. 1983, Selig dan Meidel 1984, dan lain-lain. Kemudian implementasi pendekatan analisis isi. Peneliti-peneliti terdahulu menggunakan pendekatan analisis isi diantaranya untuk melakukan pengukuran tema dalam analisisnya tentang bagian komentar umum dari sampel catatan kaki biaya penggantian yang memeriksa reaksi manajemen terhadap persyaratan pengungkapan. Kemudian ada juga yang menggunakannya untuk pengungkapan lingkungan perusahaan dan juga melaporkan studi penjelasan yang menghubungkan pengungkapan naratif dengan kinerja perusahaan di 3 industri. Kemudian ada juga penggunaan analisis isi untuk menganalisis tanggapan strategis yang berbeda terhadap krisis permintaan oleh manajemen puncak perusahaan yang bertahan dan bangkrut. Kelebihan dan keterbatasan analisis isi.
Kelebihan dari analisis isi diantaranya stabilitas, reproduktivitas, serta akurasi. Kemudian untuk keterbatasan dari analisis sendiri adalah bahwa ia mengasumsikan frekuensi kemunculan secara langsung mencerminkan tingkat penekanan yang diberikan pada kata-kata atau tema. Namun ini tidak selalu demikian. Selain itu, kata atau kalimat yang diklasifikasikan dalam kategori yang sama untuk tujuan reduksi data mungkin tidak mencerminkan kategori tersebut pada tingkatan yang sama. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.